Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi ya hari ini. Bagaimana kabarnya? Saat ini Kak Rina bersama dengan kita akan mendampingi adik-adik dalam ibadah online hari ini. Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Kita akan kembali menghadap Tuhan untuk mengucap syukur karena kasih dan penyertaannya bagi kita hingga saat ini. Dan kita juga akan belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik, buat membuka ibadah kita, yuk sama-sama kita angkat pujian, kita buka hati kita sungguh-sungguh kita mau memuji Tuhan dengan lagu Kami Puji dengan Riang. Yuk kita nyanyikan dengan riang ya adik-adik ya. Adik-adik, mari kita bersama kita masuk ke dalam doa pembukaannya. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada Engkau, walaupun masih tetap lewat online ya Tuhan, kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah ibadah ini boleh kami jalani dengan khusyuk ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena kami yakin hadirat Tuhan hadir bersama kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah mengirim umatnya ke pembuangan. Kita akan belajar tentang kisah dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dari 2 Raja-Raja 13 sampai 25. Dalam cerita hari ini kita akan mengenali raja mana yang melakukan kejahatan dan raja mana yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2. Memahami mengapa Allah mengirim umatnya ke pembuangan. 3. Menemukan bahwa Allah menuntut kita bertanggung jawab untuk menaati kovenannya. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagi lagu Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Daripada
Adik-adik pastinya sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan kisah kerajaan Israel dan Yehuda hari ini? Cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Skider. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tema pemberitaan firman pada minggu ini adalah Allah mengirim umatnya ke pembuangan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam tema besar kita minggu ini, sedikit review tentang kisah Elia menggantikan Elisa pada cerita minggu yang lalu ya, ketika Allah memakai nabi untuk menyatakan diri Allah, memberitahukan kepada umatnya agar hidup sesuai kehendak Allah, kemudian mengingatkan umatnya agar tetap hidup setia ketika umatnya tidak taat kepada Allah. Nah, gambar sapi ini adalah gambar ketika Elia terangkat ke surga dalam satu angin badai. Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa untuk meneguhkan Elisa bahwa Elisa dipilih oleh Allah untuk menggantikan Elia.
Dan 3 gambar di samping ini adalah bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Elisa selama dia berada di Israel, melayani Tuhan ya. Dia tentang menolong seorang ibu yang anaknya akan dijual menjadi budak dalam satu kendi-kendi diisi air. Lalu kemudian Elia membangkitkan anak perempuan Sunem, dan Elisa Elisa menyembuhkan penyakit kustanya dari Naaman, seorang panglima tentara Aram. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam tema besar kita, Allah mengirim umatnya ke pembuangan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau Allah sudah memelihara kehidupan kami satu minggu ini, dan kembali Engkau mempertemukan kami kembali untuk mendengarkan pemberitaan firman. Kiranya Tuhan menolong kami selama pemberitaan firman ini, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman. Sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari 2 orang teman kalian yang nanti akan membaca kitab dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23 dan 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 20. Mari kita membuka Alkitab dan kita menyimak pembacaan Alkitab tema hari ini. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel, dalam orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit penghormatan di manapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal ini yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan, Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyangnya mereka, juga peraturan-peraturan yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekelilingi mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti itu." Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan, juga membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Rehoboam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel yang menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam,
mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan, demikianlah sampai hari ini. Dua Raja-Raja 24 ayat 18. Zedekia 18 sampai 20. Zedekia berumur 20 tahun 1 tahun pada waktu Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. 2 Raja-Raja 24 ayat 18 sampai 20. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Adik-adik, ratusan tahun sebelumnya melalui Musa, ketika bangsa Israel berkemah di tepi sungai Yordan menunggu untuk menyeberang ke tanah Kanaan, Allah menyatakan kovenannya kepada bangsa Israel. Apa yang dilakukan jika bangsa Israel tidak setia kepada kovenan Allah, dan apa yang Allah akan lakukan jika bangsa Israel tidak taat. Jadi yang dituntut oleh Allah adalah kesetiaan dan ketaatan bangsa Israel kepada satu-satunya Tuhan yang sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan juga Allah yang sudah menyatakan mukjizatnya di gurun pasir selama 40 tahun. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam tema tentang pembuangan, Israel tadinya memiliki satu kerajaan. Jadi kerajaan Israel, ada satu kerajaan Israel yang kita tahu bahwa dia memiliki 3 raja. Raja yang pertama itu adalah Saul. Di 3 raja besar ini yang pertama adalah Saul. Nah, Saul ini dipilih oleh bangsa Israel sendiri karena dianggap Raja Saul ini raja yang sosoknya besar, cocok untuk menjadi raja. Ketika Saul memberontak kepada Allah, maka yang dikirim adalah Nabi Samuel untuk mengingatkan dan menegur Saul. Kemudian raja yang kedua dari bangsa Israel yaitu Raja Daud. Dia yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk menjadi Raja Israel yang sesungguhnya. Tetapi kemudian dalam perjalanannya Daud berdosa, melakukan dosa dengan Betsheba, sehingga Nabi Nathan dipakai oleh Allah untuk menegur Daud. Yang Daud lakukan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan adalah dia bertobat. Lalu kemudian dia menjalankan konsekuensi dari hukuman dosanya karena berdosa dengan Batsheba dengan tetap setia kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa Daud disebut adalah pribadi yang berkenan kepada Allah. Jadi Allah menyenangi hati Daud, dan Daud pun percaya kalau dia bertobat Allah pasti mengampuni dan menolong dia. Raja yang ketiga dari Israel itu adalah Salomo. Salomo, seperti kisah beberapa waktu yang lalu, dia meminta satu hal yang paling penting adalah hikmat. Nah, Salomo menjadi raja Israel menggantikan Daud. Nah, nabi yang diutus oleh Allah untuk menegur Salomo ketika dia berdosa adalah Nabi Ahia. Apa kesalahan dari Salomo? Ya, seperti cerita dari minggu yang lalu juga, Salomo ini mengambil banyak wanita sebagai istri dari bangsa-bangsa yang menyembah dewa palsu. Bahkan Salomo membuatkan patung bagi mereka, bahkan mengadakan upacara keagamaan kepada dewa sembahan orang Amon. Sehingga perbuatan Salomo ini merupakan apa yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hati dari Tuhan. Lalu kemudian di dalam 1 Raja-Raja 11 Allah menyatakan murkanya. Dia mengatakan bahwa Allah akan mengoyakkan kerajaan Israel. Tetapi karena ingat akan kasih dan teladan Daud ayah Salomo, maka Allah mengatakan bahwa pecahnya kerajaan Israel ini menjadi 2 akan terjadi pada masa Rehabeam. Siapa Rehabeam? Rehabeam adalah anaknya Salomo. Dialah yang kemudian menggantikan Salomo menjadi raja Israel yang berikutnya. Jadi sebelum Salomo meninggal, Nabi Ahia sudah mengingatkan hukuman Allah kepada Salomo dan sudah menemui Yerobeam. Siapa Yerobeam? Yerobeam adalah nantinya yang akan menjadi
raja di kerajaan Israel Utara. Nah, benar saja adik-adik, setelah Salomo meninggal, anaknya Rehabeam menjadi raja menggantikan Salomo di Israel. Nah, pada masa Rehabeam, awal kepemimpinannya Israel masih satu, jadi masih Israel bersatu. Tapi kemudian apa yang terjadi pada masa kepemimpinan Rehabeam? 10 suku Israel memberontak dan menolak Rehabeam menjadi raja. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan kepemimpinan Rehabeam. Rehabeam dianggap tidak bijak dalam hal pajak. Kemudian Rehabeam juga tidak mau mendengarkan nasihat para tetua saat itu. Sehingga 10 suku Israel ini mencari Yerobeam dan memilih Yerobeam untuk menjadi raja Israel. Wah, dia memilih seseorang yang tidak ada hubungannya atau garis keturunan dengan Daud. Dia memilih Yerobeam. 10 suku Israel ini akhirnya menguasai Israel bagian utara atau yang disebut dengan Israel saja, dan pusat kotanya ada di Samaria. Bagaimana dengan 2 suku yang lain? 2 suku yang lain yaitu Yehuda dan Benyamin tetap memilih Rehabeam sebagai raja karena dia tahu Rehabeam adalah anak atau garis keturunan dari Daud, anaknya Salomo, sehingga mereka tetap setia kepada Rehabeam dan kemudian menguasai Israel bagian selatan, dan mereka ini disebut dengan bangsa Yehuda. Nah, Israel bagian selatan ini pusat kotanya yaitu Yerusalem. Dari sini kita melihat bahwa hukuman dari ketidaksetiaan Salomo akhirnya terjadi, dan memang Allah sudah menubuatkan itu. Lalu apa yang membuat bangsa Israel dikirim ke pembuangan? Nah, seperti tema besar kita, apa itu pembuangan? Pembuangan artinya diasingkan, diusir ke negeri lain. Mengapa bangsa Israel dibuang oleh Allah sendiri? Karena pembuangan adalah konsekuensi dari hukuman atas dosa yang dilakukan oleh raja-raja, baik itu yang ada di Israel Utara setelah terpecah dan Israel Selatan atau yang disebut dengan bangsa Yehuda. Konsekuensi atas ketidaktaatan Salomo tidak hanya membuat Israel terpecah menjadi 2, tapi kemudian dibuang dan menjadi tawanan perang. Nah, adik-adik, di Israel bagian utara. Sekarang kita jalan dulu ke Israel bagian utara ya. Nah, raja yang pertamanya seperti kita tahu adalah Yerobeam. Nah, Yerobeam ini bukan orang yang taat kepada Allah. Apa dosa yang dilakukan Yerobeam? Dia membangun kuil-kuil di tempat lain untuk menyembah Allah. Jadi menyembah Allahnya bukan di bait suci tapi di kuil-kuil. Kemudian dia memilih orang-orang yang bukan dari suku Lewi untuk menjadi imam. Padahal kita tahu bahwa Allah sudah menetapkan bahwa imam berasal dari suku Lewi. Kemudian yang ketiga adalah dia membuat patung 2 anak lembu emas dan kemudian memberikan korban persembahan kepada patung lembu emas tersebut. Nah, ini adalah raja-raja yang ada di kerajaan Israel. Coba perhatikan raja-raja 15 sampai dengan 18. Raja yang sangat terkenal jahatnya siapa? Ya, Raja Ahab. Ia mengambil Isabel, perempuan yang jahat itu, menjadi istrinya. Kenapa? Raja Ahab tadinya terpengaruh dengan Isabel dan semakin jahat, dia tekun menyembah dewa-dewa. Bayangkan ya, tekun menyembah dewa-dewa Baal dan dewa Asyera. Dia percaya dewa Baal dan Asyera itu memberikan kesuburan kepada tanah Kanaan. Padahal kan tanah Kanaan itu subur oleh karena Allah yang memberkati ya. Lalu kemudian dia percaya dewa Baal, dewa Asyera itu adalah dewa yang bisa membangkitkan orang mati. Kemudian juga mereka memberikan manusia sebagai korban persembahan. Wah, ini hal yang paling menjijikkan bagi Allah dan yang paling menyakiti hati Allah. Kemudian mereka menghidupkan tradisi yang pernah dulu dihancurkan oleh Daud di tanah Kanaan, dan ini yang menjadi puncak bagaimana Allah sangat murka terhadap raja yang ada di Israel Utara, khususnya kepada Ahab. Mari kita ingat bagaimana Elia membawa dewa Baal dan Asyera, 450 dewa Baal dan 400 dewa Asyera ditantang untuk menurunkan hujan di Bukit Karmel. Lalu kemudian raja siapa lagi yang jahat? Yehu. Nah, adik-adik ingat sudah pernah ya kisah tentang kepahlawanan Yehu di medan perang ini disampaikan dalam ibadah pra-remaja. Nah, kemudian Raja Yehu ini apa yang dilakukannya? Dia itu sebenarnya melakukan hal yang benar. Dia melakukan hal yang benarnya apa? 1, dia memusnahkan keluarga Ahab. 2, dia menghapuskan penyembahan berhala. Tetapi hatinya ternyata tidak sepenuhnya menuruti perintah Tuhan, karena Yehu tidak menghapuskan dewa lembu emas yang ada di Betel dan di kota Dan. Lagi-lagi bangsa Israelnya menyembah berhala, menyembah patung-patung dan
mengadakan ritual-ritual yang menjijikan dan menyakitkan hati Allah. Nah, kita mengingat di sini bahwa Allah itu adalah merindukan, menginginkan ibadah yang eksklusif hanya kepada Dia saja dan di tempat yang benar. Nah, adik-adik, bangsa Israel bagian utara ini diperintah oleh raja-raja. Kalau kita lihat listnya ya, tidak ada yang setia kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, Tuhan Allah terus mengingatkan bangsa Israel bagian utara sampai yang ke-19 raja pada masa Hosea. Jika seluruh bangsa Israel utara tidak satupun ada yang dianggap baik oleh Allah, mengapa Allah menunggu begitu lama ya? Karena ingat, sifat Allah, kasih Allah, panjang sabar Allah yang begitu besar kepada bangsa Israel, sehingga Dia setia mengingatkan umatnya untuk berbalik dan bertobat dari dosa-dosanya. Kedua nabi Elia dan Elisa terus dikirim untuk memberikan tanda-tanda ajaib bahwa Allah adalah Tuhan. Jadi Raja Asyur, Salmaneser namanya. Salmaneser ini mengepung Samaria 3 tahun lamanya dan menaklukkan orang-orang Israel, dibawa semuanya ke Asyur. Mereka dicerai-beraikan. 10 suku ini kemudian akhirnya terhilang karena berbaur dengan bangsa-bangsa lain, baik itu di Samaria maupun di Asyur. Sehingga 10 suku Israel ini kehilangan identitas keisraelian mereka. Allah mengirimkan Asyur untuk mengalahkan mereka, menghancurkan mereka, dan membuat Samaria menjadi kosong dan tidak lagi dihuni oleh 10 keturunan Yakub. Nah adik-adik, inilah akhir dari kerajaan Israel bagian utara. Sekarang kita akan melihat kerajaan Israel di bagian selatan atau yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat kerajaan Israel di bagian selatan. Ya, dari yang kosong ini bagaimana isinya? Mana yang jahat, mana yang baik? Kita akan mulai dengan Raja Ahaz. Raja Ahaz dalam kitab 2 Raja-Raja 16 adalah raja yang menyembah dewa palsu. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sendiri. Nah, kemudian Raja Ahaz digantikan oleh Hizkia. Ya, siapa di sini yang namanya Hizkia? Aduh, Hizkia itu nama yang sangat bagus sekali ya. Karena Hizkia terkenal dengan raja yang benar di hadapan Allah. Apa yang Hizkia lakukan? Hizkia kembali memimpin bangsa Israel untuk menyembah Allah. Dia juga memperbaiki bait Allah dan menghancurkan berhala. Bahkan perkakas yang kecil-kecil yang dipakai untuk menyembah dewa palsu dihancurkan oleh dia. Hizkia juga raja yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Jadi ada satu peristiwa ketika Hizkia mengalami sakit yang luar biasa dan hampir mati, lalu dia minta tolong kepada Allah untuk disembuhkan, dan kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada Hizkia dan memimpin bangsa Yehuda sampai 15 tahun. Raja Hizkia raja yang saleh. Bagaimana dengan anaknya Manasye? Ya, Manasye ini dia menyembah Baal. Bahkan dia punya dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang. Manasye membawa bangsa Yehuda kembali menjauhi Allah. Anaknya Manasye adalah Yosia. Bagaimana dengan Yosia? Nah, ini cluenya. Siapa yang namanya Yosia di sini? Iya, Yosia itu nama yang bagus sekali dan memang raja yang baik sekali. Dia melakukan reformasi besar-besaran kepada bangsa Yehuda. Di dalam 2 Tawari 34 dicatat bahkan adik-adik bahwa Yosia ini menjadi raja ketika dia berumur 8 tahun. Kemudian dia sudah memiliki wibawa yang Allah berikan kepada dia pastinya di usia 16 tahun. Di usia 20 tahun dia memberi perintah untuk membersihkan penyembahan berhala di seluruh negeri Yehuda. Ketika dia melakukan pembersihan itu, ada satu kisah memperbaiki bait Allah. Dia menemukan gulungan kitab Taurat. Lalu gulungan kitab Taurat itu dibacakannya kepada seluruh bangsa Yehuda, dan dia memperbaharui kovenan kepada Allah untuk membawa bangsa Yehuda taat kepada Allah. Tetapi raja-raja di bawahnya silih berganti, puncaknya ada pada Raja Yoyakim. Yoyakim ini adalah anak Yoyakim. Nah, Yoyakim ini menjadi raja terakhir dari dinasti Daud. Jadi selama kerajaan Yehuda setelah Yoyakim, tidak ada lagi satupun raja di Yerusalem yang naik tahta. 2 nabi besar yang Tuhan utus untuk mengingatkan raja di Yehuda itu adalah Yesaya dan Yeremia, mengingatkan supaya mereka berbalik. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yoyakim ini akhirnya ditawan oleh raja yang sangat besar, yaitu musuh dari babuyutannya, yaitu Nebukadnezar, raja dari Babel.
Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, dia beserta seluruh keluarganya Yoyakin menemui Raja Nebukadnezar. Jadi seperti menyerahkan diri gitu ya, menyerah kepada Raja Nebukadnezar, karena ini sesuai dengan perintah peringatan dari Nabi Yeremia. Yeremia mengingatkan untuk menyerah kepada Nebukadnezar. Dan yang terjadi adalah ketika dia menyerah kepada Nebukadnezar, dia mendapatkan pelayanan, bahkan boleh tinggal di istana Raja Nebukadnezar. Kenapa Raja Nebukadnezar memberikan tempat kepada Yoyakin padahal dia adalah raja yang ditawan? Karena Nebukadnezar sudah mendengarkan bagaimana hidup dari Daud, kebesaran Raja Daud, sehingga dia punya rasa sungkan dan segan kepada keturunan dari Raja Daud, termasuk Yoyakin. Jadi dia tidak mati, Yoyakin tidak mati seperti raja-raja Yehuda lainnya yang melawan Nebukadnezar. Bahkan memang dia akhirnya menyerahkan diri kepada Raja Nebukadnezar, dan akhirnya dia tinggal di dalam raja bersama dengan Nebukadnezar. Nah, adik-adik lihat di bagian terakhir setelah dari Yoyakin ada nama Zedekia. Zedekia ini menjadi raja boneka dari Nebukadnezar. Jadi dia dipilih oleh Nebukadnezar setelah Yoyakin dibawa ke Babel. Nah, kemudian Zedekia ini menjadi raja berarti bukan karena warisan atau keturunan langsung dari Daud, tapi dipilih oleh Nebukadnezar, sehingga yang keturunan langsung dari Daud adalah Yoyakin. Tuhan Allah memakai Nebukadnezar merobohkan tembok Yerusalem, membakar bait suci, membakar istana raja, dan membuang keturunan Daud semuanya ke pembuangan di Babel. Inilah akhir dari kerajaan selatan Yehuda yang pusat kotanya ada di Yerusalem, adik-adik. Jadi kalau tadi Israel Utara dibawa ke pembuangan di Asyur, kalau Israel Selatan dibawa ke pembuangan Babel, rajanya Nebukadnezar. Kalau di Asyur namanya Salmaneser. Allah memelihara Yoyakin dan keturunan Daud selama 70 tahun di dalam pembuangan di Babel. Setelah itu Allah mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tetapi sejak masa itu tidak ada lagi raja duniawi keturunan Daud yang memerintah umat Allah di Israel. Jadi Allah memelihara keturunan siapa? Keturunan Benyamin dan Yehuda sampai 500 tahun lamanya. Dan kemudian menunggu lahirlah raja yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, keturunan Daud yang menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa di tanah Yehuda. Jadi Yesus Kristus anak keturunan Daud dari tanah Yehuda. Dengan demikian genaplah firman Tuhan seperti yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, adik-adik, segala tindakan kita, baik dan benar atau yang berdosa, menjadi perilaku kita sehari-hari dan memiliki konsekuensi baik atau buruk dalam kehidupan kita. Pelajaran kita minggu ini mengingatkan kita tentang setiap tindakan kita dan konsekuensi yang sangat serius. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat dari setiap tindakan kita, akibat yang timbul dari perbuatan sehari-hari yang kita lakukan. Dalam hidup sehari-hari ini kita mempunyai pilihan ya, mau melakukan yang benar, mau melakukan yang baik, memberikan damai sejahtera, membawa sukacita, dan yang terutama itulah yang menyenangkan hati Allah, taat kepada Allah. Atau kita melakukan pilihan yang tidak benar, maka konsekuensinya pasti terjadi pertengkaran, ada rasa bersalah. Bahkan yang lebih mengerikan adalah membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Kita tidak segera bertobat. Nah, pilihan-pilihan ini adik-adik itu mengarah kepada pilihan yang serius. Seiring kalian akan bertambah dewasa, maka pilihan itu menjadi lebih serius. Apa pilihan serius itu? Memilih pergaulan, memilih teman, menggunakan mengisi waktu dengan baik, memilih mengampuni atau menyakiti. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sekarang, ketika masa PJJ seperti ini, pilihannya apa? Ya, mau mendengarkan guru menjelaskan lewat Zoom, atau kita memilih melakukan yang lain, main game atau buka yang lain. Ketika ujian, kita mau memilih untuk jujur dan belajar dengan sungguh-sungguh, atau kita memilih untuk mencari-cari jawaban, membuat jawaban alias mencontek. Kita punya pilihan untuk mendengarkan orang tua atau kita mengabaikan nasihat orang tua. Yang terjadi adalah pertengkaran. Jadi ada banyak pilihan yang sederhana di rumah, tapi semakin dewasa pilihan itu akan menjadi semakin lebih serius.
Adik-adik, tanggung jawab setiap orang terhadap kovenan kita kepada Allah, mempercayai Allah sebagai Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian mentaatinya dan menyembah satu Allah saja. Allah mau setiap kita mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Hidup dengan cara yang menyenangkan hati Allah di dalam rumah itu dengan papa, mama, kakak, adik semuanya. Adik-adik, mengasihi Allah berarti mengasihi orang tua yang Tuhan izinkan sampai saat ini ada bersama-sama dengan adik-adik. Taat kepada Allah berarti hormat kepada Allah. Taat kepada orang tua berarti hormat kepada Allah, mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua. Ialah wakil yang Allah berikan kepada kita untuk mengingatkan kita ketika jalan kita serong, mengingatkan kita untuk kita berada di jalan yang benar, seperti Allah mengirim nabi-nabinya ketika bangsa Israel berbuat serong. Bagaimana adik-adik akan tahu kalau kita sudah menyadari melakukan sikap pikiran dan tindakan kita ini benar atau tidak ya? Bagaimana kita tahu? Ya, dengan dekat kepada Tuhan, dengan membaca Alkitab, mendengarkan pemberitaan firman, dan Roh Kudus akan menyatakan kesalahan serta mendorong kita untuk kita berubah melakukan apa yang benar. Dengan demikian, apa yang Tuhan nyatakan di dalam kisah hari ini, yaitu Allah mengirim umatnya ke pembuangan, itu tidak akan terjadi jikalau mereka semua menjadi anak-anak umat yang taat kepada Allah. Kita pun mau taat kepada Allah, kita mau setia kepada Allah. Mari kita menutup ibadah ini adik-adik dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pembelajaran yang sangat berharga yang sudah Allah nyatakan kepada kami lewat bangsa Israel. Buat begitu banyak raja-raja yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab, sehingga kami tahu yang Allah kehendaki adalah hidup yang setia, hidup yang taat, hidup yang benar kepadamu. Tolong pimpin kami anak-anakku untuk hidup setia, taat dan berlaku benar dalam segala hal, pikiran, hati dan tindakan kami. Kami memohon Roh Kudus untuk menolong kami sehingga kami bertumbuh untuk mengenal Tuhan dan berjalan di dalam kehidupan kami yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, ada 3 poin utama yang kita ambil adik-adik. Yang pertama, sebelum Allah memecah kerajaan menjadi 2, Israel sebelumnya memiliki 3 orang raja, yaitu yang dimulai dengan Saul, kemudian digantikan oleh Daud, dan kemudian digantikan oleh anaknya Daud, yaitu Salomo. Nah, setelah itu Allah memecah kerajaan itu menjadi 2. Poin yang keduanya, Allah mengidentifikasi raja-raja yang melakukan apa yang benar dan raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan yang ketiga, Allah mengasingkan Israel dan Yehuda ke tanah musuh-musuh mereka. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan terhadap kami semua sampai saat ini Tuhan. Tuhan, berkatilah untuk sekolah minggu online agar persiapannya selalu lancar dan kesetiaan kami yang selalu beribadah meski online. Dan berkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk keamanan negara, presiden dan pemerintah selalu dilindungi Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kami semua agar tetap bersemangat untuk PJJ sekolah online dan untuk persiapannya sebentar lagi akan penilaian akhir tahun, ujian kenaikan kelas. Dan juga berilah kesehatan untuk kami semua, anak-anak, kakak-kakak sekolah minggu, orang tua, dan seluruh anggota keluarga kami masing-masing di rumah. Dan juga Tuhan berkatilah untuk virus COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk negara Indonesia Tuhan, agar virus ini cepat selesai, agar kami semua juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan permohonan kami. Demikianlah Tuhan, doa dan permohonan yang kurang sempurna ini, kami sudah memohon dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saat ini, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat mengisi persembahan pada kotak persembahan di rumah dan meminta tolong mama atau papa untuk mentransfer ke nomor rekening ini.
Atau bisa juga menggunakan scan barcode seperti ini. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, yuk kita menyanyikan lagu persembahan, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari adik-adik kita bawa dalam doa persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Allah Bapa. Saat ini kami punya kesempatan memberikan sebagian daripada berkat yang Engkau berikan kepada Engkau ya Tuhan lewat persembahan yang kami berikan ini. Kiranya berkenan di hati Tuhan dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan setiap tangan yang sudah memberikan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita menaikkan doa penutup, mari sama-sama kita kembali menyanyikan pujian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat
Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, yuk kita naikkan doa penutup dan kemudian kita lanjutkan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami, kemudian kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Yuk. Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan. Saat ini kami sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mengikuti ibadah, kesehatan yang Tuhan berikan, dan firman yang kami dengarkan. Biarlah ya Tuhan kami boleh belajar dari raja-raja yang baik ya Tuhan, yang menjalankan kehendak daripada-Mu sehingga tidak mendapat hukum daripada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami membawa pergumulan kami ya Tuhan, sekolah kami, pekerjaan orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan yang sudah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa ya minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.